Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya, kecuali judulnya. Ya, tapi tadi langsung khatam. Dalam waktu bersolawat langsung selesai. Ya, dengan baca sanad segala macam kita tabarukan, minta ijazahan. Saya minta izin secara rohani dan secara jasmani. Ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan. Ternyata isinya sama dengan thariqah saman yang dulu saya ambil waktu remaja. Persis sama. Dulu guru kita baca dua lafaz ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani. Pada Allah ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi, matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya, mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Lil mursalina muwalla'un wa ashrafu ma yahlu li sam'i zana'u. تجري دماؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي فيا رب برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحديث طاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياء والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بالعجز عن إدراكه أدرك العبد ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil qaunain. Iradahnya kita diizinkan berkumpul malam ini, dan rasa syukur tidak sempurna kecuali bersyukur kepada makhluknya, dan makhluk yang paling pantas kita syukuri adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya guru-guru kita. Maka mohon izin para tuan guru, bukan berarti saya lebih alim, bukan berarti saya lebih pintar, tapi karena kesempatan saja kita bersilaturahmi lewat membedah kitab. Mohon izin para guru, para habaib, para masyayikh untuk membuka kitab beliau. Tadi siang saya mengambil sanad ke guru Wildan lagi, dan sudah minta izin menggunakan sanad beliau dan guru-guru lain bersambung kepada Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampaya. Kitab ini diriwayatkan oleh guru-guru kita dari banyak jalur. Ada jalur orang Banjar, ada jalur orang Banten, ada juga jalur orang Arab. Nah, kita pakai satu jalur dulu. Jalur yang saya ingat saja. Ya. Guru kita, Guru Wildan, Guru Sya'rani, dan guru-guru yang lain bersanad kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani mengambil sanad daripada Syekh Muhammad Arsyad At-Tawili Al-Bantani, yang kemudian dibuang oleh Belanda karena beliau berjuang ke Sulawesi. Saya tidak tahu di Manado atau di bagian mana. Syekh Muhammad Arsyad, namanya Arsyad juga, At-Tawil Al-Bantani, langsung mengambil dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani langsung mengambil dari Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad atau Sayyid Ja'far Al-Banjari. Ya, untuk mereka semua kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitab ini membuat saya terkenang mengambil thariqah samaniyah sedari dulu masih remaja. Guru kami namanya Abu Ya Hasan Basri As-Samani An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Beliau mentalkinkan persis seperti yang tertulis di kitab ini. Jadi ini thariqah sebenarnya thariqah samaniyah, yang mungkin tidak semua orang mendapatkan sanad talqinnya. Jadi ini tidak boleh diamalkan kalau tidak ditalkin. Nah, ini syarat ya. Syarat kepada orang yang ingin mengamalkan kitab ini mesti mendapatkan talqin dari gurunya, mursyidnya. Apa syarat mursyidnya? Kana wasilan mausulan ila Allah tabaraka wa taala. Dia juga telah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai baca wa bisanadina ila Syekh Sayyid Ja'far Muhammad Arsyad Al-Banjari al-mulaqab bidatu Kalampayan, Imamul Banjariyin wal Jawiyin wa Imam al-funun al-muta'addidah, ilmi al-aqidah wa ilmi al-fiqh wa ilmi tasawuf. Qal bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah biasa dengar ya? Tapi kita lihat cara beliau mengartikan. Walaupun kita sudah tahu artinya, tapi kita ingin dapat berkah. Bagaimana cara Datuk Kalampayan menerjemahkan ini? Apa kata beliau? Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya, niscaya itu pasti, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Pertama, harus diketahui bahwa ini
bukanlah hadis dalam pengertian hadis menurut ahli hadis. Ini hadis-hadis ma'rifat, didapat oleh wali-wali Allah ketika rohani mereka liqa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, inilah perbedaan ulama wali-wali Allah para sufi dengan ahli hadis. Mereka juga sebagian wali Allah. Ahli hadis, ilmunya jika tidak didengar oleh telinga maka tidak disebut hadis. Apalagi sosoknya secara fisik sudah wafat, jika ada kalam darinya itu bukanlah hadis. Tapi bagi ahlullah dari kalangan sufi, wali-wali Allah, jika ada seorang kekasihnya bertemu ruhaniyah Rasulullah, karena dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq, yang bertemu aku dalam tidurnya dia benar-benar bertemu akan aku. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, orang yang bertemu aku dia akan bertemu denganku. Yang bertemu aku dalam mimpi akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ahli hadis tugasnya hanya sampai mengatakan hadis ini sahih, selesai. Tapi makna hadis ini yang meneruskan adalah ahli-ahli tasawuf, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Apa kata mereka? Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah secara rohani ataupun secara jaga, bagi mereka itu disebut juga hadis. Inilah yang nggak ketemu. Makanya sampai sekarang ahli hadis yang umum mengatakan di kitab tasawuf banyak hadis palsu. Karena ahli tasawuf kalau bertemu rohani Rasulullah itu tetap disebut hadis, karena Nabi dianggap tidak pernah mati secara rohani, hanya berpisah ruh dengan badannya. Jadi wajar guru-guru ini bakal dianggap sebagai halu. Tahu halu ya? Dianggap nanti sebagai penyebar hadis palsu. Bukan, kita nggak pernah mau memalsukan hadis Nabi. Berani menolak mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani. Saya dikritik seseorang, apa kata dia? Tidak boleh cerita mimpi Nabi di depan orang. Saya tanya balik, mana dalil yang melarang mimpi diceritakan kepada orang? Justru hadis Imam Bukhari, mimpi diceritakan kepada orang, tapi orangnya yang ahli. Orangnya yang ahli, li'arifin, orang yang arif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepertinya yang mengikuti tradisi yang ini, bahwa jika ahli rohani bertemu dengan rohaniyah Rasulullah, kalam-kalam Nabi tetap disebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kenapa ahli hadis, ahli tasawuf dulu seling bertengkar sampai sekarang. Untungnya guru-guru kita juga ahli hadis, juga ahli tasawuf. Itu untungnya. Ya, beberapa sanad Sahih Bukhari kita lewat jalur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Baik. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara, kata beliau. Jadi cara mengenal diri itu ada 3. Yang pertama, mengenal asal kejadian diri. Nah, ini langsung diputus. Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah, gitu ya. Oleh Datuk Kelampayan langsung dipotong. Asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu makhluk. Cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi 4 anasir. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Hatta jin dan iblis pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nur yang mananya? Nah, ini yang jadi rahasia. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dulu saya mengatakan ini kitab kumpulan hadis palsu. Ternyata di dalamnya ada beberapa asrar-asrar ma'rifat yang disembunyikan para ulama di dalam. Mulailah kita sadar,
tidak boleh menghina apa saja. Orang pemaksiat pun kita tidak hina, apalagi kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Di Daqaiqul Akhbar disebutkan di alam ruh, di saat seseorang memandang kepada Rasulullah, jika dia memandang kepada kepala Rasul, maka dia nanti di bumi akan jadi pemimpin. Jika dia memandang dadanya Rasul, dia nanti jadi apa? Mandang tangannya Rasul, nanti jadi apa? Sudah disebut. Maka semua pekerjaan kita ini itu hanya ulangan dari apa yang kita pandang dulu di alam ruh. Saya duduk di sini, guru-guru ada di sini, jamaah ada di depan. Semuanya menunjukkan apa yang dulu pernah kita lakukan di sana. Cuma mengulang. Bedanya dulu ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Sekarang kita jadi laki, bukan perempuan. Ada yang perempuan, tidak laki-laki. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama? Kita harus mengembalikan bahwa diri ini berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncullah di situ kalam-kalam ilhami qudsi. Lagi-lagi seperti tadi, ini ilham yang didapat oleh para wali-wali. Mereka mendengar Rasulullah bersabda di alam rohani, al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maksudnya aku dari hembusannya nafas Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di kitab Sirrul Asrar pun disebut, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-alam minni wa ana minallah, dan sejenisnya. Ada kalimat-kalimat sejenis ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menyatakan dirinya dahulu daripada mati. Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Mati apakah? Ini yang kita kaji malam tadi di mana namanya? Bumi Sholawat ya. Tapi karena tempat terbatas, kita bagi lagi. Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya, kecuali judulnya, ya. Tapi tadi langsung khatam. Dalam waktu bersalawat langsung selesai. Ya. Dengan baca sanad segala macam, kita tabarukan, kita ijazahan. Saya minta izin secara rohani dan secara jasmani. Ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan. Ternyata isinya sama dengan thariqah saman yang dulu saya ambil waktu remaja. Persis sama. Dulu guru kita baca dua lafaz ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi, matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya, mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Ini coba lihat. Saya yang datang ke mata bapak saudara, atau matanya yang datang ke saya? Atau bukan dua-duanya? Tapi ada cahaya. Kenapa ada orang coba mata dipejam? Ingat Monas, kelihatan?
berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Ya, kita bilang halu. Padahal kalau halu maka ilmu para aulia semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu, yang dia berantas ilmu wali, mana bisa? Ya, jadi wali dulu baru berhadapan sama wali Allah ya. Kecuali dia wali setan, kita nggak tahu kan wali dua. Wali dua aja Pak. Kalau nggak wali Allah, wali setan, wali Rahman, wali syaitan. Dua aja. Mungkin dia wali setan kali. Masa ilmu wali mau dihabiskan? Kita ulangi. Jadi ruh itu punya sifat. Sifat dia tidak mungkin dimatikan. Tapi sangat mungkin sifat itu dinonaktifkan, diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak? Nggak terdengar, karena di saat itu sama kita tidak sami'an. Dia ada samanya tapi tidak sami'an. Kita sering menyebutkan Allah itu sama, ma'nawiyahnya kaunuhu samian. Kaunuhunya dicoret dulu, itu yang disebut mati maknawi. Kaun, keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya hilang. Gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh, dia tidak ada ruang, tiada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran ini. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Itu maknanya ya, mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan ruknut thariq, rukun thariqah nomor 2 itu. Coba kita lihat kalam beliau. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hati. Dibaca la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun, tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun, tiadalah, wala muridun, tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang, tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Itu. Ini udah usul langsung nih. Langsung usul ini. Ini usul level 3. Itu usul pertama, kesadaran Nur Muhammad. Ya. Kesadaran Nur Muhammad. Kemudian usul yang berikut adalah mematikan sifat maknawi. Selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas dengan otaknya yang sempit.
wala hayyun, jika dia masih menganggap dirinya hidup karena air, dia minum karena makan, maka nanti orang-orang itu akan menyekutukan Allah dengan nasi. Nanti ada masa di akhir zaman paceklik, orang-orang tidak bisa makan karena tidak ada yang dapat dimakan. Di saat itulah turun keluar Dajjal bawa makanan. Akan banyak nanti orang ganti agamanya karena meyakini hayatnya ada pada makanan. Ashabul Kahfi selesai di bidang ini, maka dia mengatakan hayat kami di tangan Allah. Hayati hayatuna hayatullah fil haqiqah. Maka dengan itu Ashabul Kahfi 309 tahun pun masih Allah hidupkan. Maka mereka itu aulia kekasih Allah yang karam fana dalam sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ada orang tidak makan sebulan, mati Pak? Mati ya? Betul? Benar? Orang yang mati kebanyakan nggak makan ya? Emang orang mati minum kan nggak juga. Tapi secara lahiriah kita memandang banyak orang mati karena kelaparan. Tapi kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidak mati? Karena hayat itu milik Allah. Kalau Allah belum ambil ya nggak mati. Wala sami'un wala basirun. Kalau pendengaran ini 10 meter sudah tidak terdengar. Tapi kalau sami'nya sudah dimatikan, maka Allah lah yang mendengar. Allah memperdengarkan kepada kita. Inilah yang disebut kasyaf sam'iyah. Kasyaf secara sama. Disinilah banyak para wali mendengarkan kalimah-kalimah. Inilah yang terjadi pada orang yang bermimpi mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dicarilah oleh ahli hadis, di mana ini hadis? Tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Ternyata itu kalam Sayyidina Muaz ketika bertemu Sayyidina Nabi SAW secara ruhani. Karena samaknya bukan lagi samak yang ini. Coba datang ke Raudhah, datang ke makbarah Nabi SAW, bisa dengar Nabi? Coba baca salam, Assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah, bisa dengar jawabnya? Karena pakai telinga ini. Coba matikan samakmu, engkau akan mendengar Nabi menjawab. Ya. Kenapa ziarah terasa hambar? Karena ziarah baru dengan sifat maknawiyah kita, belum dimatikan sifat maknawiyahnya. Jadi ini tips kalau mau ziarah kubur, pakai ilmu mutu qabla an tamutu, matikan sifat maknawiyahnya sebelum engkau betul-betul mati. Nah, lalu di paragraf berikut halaman ketiga fana sekalian diri. Ini thariqah ketiga ya, untuk mengenal diri. Ketiga fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah, seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu halik. Apa arti halik? Binasa, mati. Halik itu nama lain dari mati. Hancur, binasa, karam. Illa wajhah, kecuali wajhullah. Jangan dibayangkan wajah. Apa makna wajah? Fungsi wajah apa Pak? Kita memandang dengan wajah atau memandang dengan apa ini? Ini belakang namanya apa? Nah, ini adalah leher. Kita memandang dengan wajah atau dengan leher? Memandang dengan wajah atau memandang dengan tangan? Apakah memandang dengan lutut? Tidak. Maka disebut ini wajah adalah alat untuk memandang dan objek untuk dipandang. Kalau guru dulu melamar, itu memandang wajah atau memandang lantai guru? Memandang wajah ya? Ya. Yang dipandang wajah. Lalu disebut wajhullah.
Apa makna wajhullah? Jangan, Allah itu bukan jisim, bukan fisik, bukan benda, juga bukan benda-benda metafisik. Yang penting Allah bukan sesuatu yang dapat digambarkan. Apa yang terbayang di pikiran Allah, tidak begitu. Begitulah akidah Ahlus Sunnah. Lalu apa yang dimaksud wajah? Maka ulama kita mengambil makna wajah itu adalah hakikat ihsan. Engkau beribadah kepadanya seakan memandangnya. Allah tidak punya fisik seperti ini. Maka kapankah seorang hamba memandang kepada wajahnya? Di saat seorang hamba memandang ke dalam wajah kolbunya. Kolbunya Bani Adam, jika dia hidupkan nama Allah di dalamnya, itulah wajhul asma, wajah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di saat semua kolbu mati, hanya kolbu yang di dalam kolbunya terpancar wajah nama Allah yang tidak binasa. Ya. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah. Nah, beliau mengartikan wajah di situ zat Allah. Namun saya mengurai bahwa wajah di situ bisa diartikan nama, bisa diartikan fi'il af'al, bisa diartikan sifat, dapat diartikan zat. Adakah nama tanpa zat? Nama beliau ini ada karena memang ada zatnya. Kita sebut guru yang alim. Alim itu sifat. Karena ada gurunya, maka ada alimnya. Coba bayangkan alim tanpa ada orangnya. Bisa? Ini warnanya apa nih? Putih, hijau. Apa nih? Hijau, kita sebut hijau. Tembok hijau, kaligrafi hijau. Sekarang bayangkan hijau tapi tidak ada kaligrafinya. Bisa? Tak bisa. Baju saya putih. Coba pisahkan putih dari baju. Bisa? Tak bisa. Maka maksud Datuk Kelampaian mengartikan zatullah itu tercakup pada nama, sifat, af'al dan zatnya. Gitu ya. Dan lagi firman-Nya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini surat Thaha. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan, hanya aku, maka sembah olehmu akan daku, dan kerjakan olehmu akan sembahyang 5 waktu karena menyebutku. Ini terjemahan beliau. Lalu beliau mengatakan syahdan wajib kita mengikut amr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrnya ini artinya perintah. Dan menjauhi segala larangannya supaya mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Setelah itu hendaklah kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabah dan muhadarah. Nah, ada 3 di situ ya. Ini yang unik, ini yang berbeda daripada Datuk Kelampaian dengan beberapa ulama-ulama yang lain. Beliau menambahkan namanya muhadarah. Pertama musyahadah ya. Itu paling tinggi. Bawahnya turun muraqabah. Turun lagi muhadarah. Di kitab-kitab yang lain cuma 2. Musyahadah, muraqabah. Hanya beberapa kitab yang menyebutkan muhadarah, dan beliau ya menyebutkan muhadarah, yaitu menghadirkan hati kita kepada hadiratnya serta mengucap zikir la ilaha illallah. Nah, ini karena belum mengikuti syarat beliau, saya tidak boleh talqin dulu ya. Tapi nak tahulah nanti ya.
Nanti kalau halnya datang, siapa tahu nanti kita talqin. Pernah talqin sebelumnya? Bimbingan zikir la ilaha illallah dibimbing? Pernah? Pernah ya? Belum ya? Kebanyakan belum. Insya Allah kalau umur panjang nanti kita buka lagi kitab ini, nanti kita talqinkan. Tapi tempatnya sedikit agak sejuk, karena zikir la ilaha itu panas. Jika dizikirkan, namanya meledak di dalam kolbu, itu gerah rasanya. Terus tempatnya ini kan tertutup ya. Kalau orang tahlil la ilaha illallah bisa menggema kemana-mana. Nah, nanti ke telinganya ada yang terganggu nanti. Jadi kita cari tempat yang kalau kita teriak-teriak nggak ada orang marah. Ya. Nah, ini halaman 5, 6, 7 itu kaifiyat thariqah samaniyah yang dahulu waktu umur saya masih 11 sampai 13 tahun saya mengamalkannya dan mengalami apa yang beliau sebut, apa yang beliau kalamkan, hakikatnya kita pernah mengalami. Jadi yang beliau ceritakan bukanlah halu, itu benar-benar zahir terjadi pada ahlinya ya. Coba kita lihat ya. Di paragraf berikutnya ya, seyogyanya atas kita tatkala hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci. Tuh, syarat mau talqin dua aja, mandi dan bersuci. Nah, di zaman now dirukhsah minimal bersuci, wudu. Tapi afdolnya mandi. Kenapa mandi? Mandi itu mandi tobat. Mandi membuang ilmu-ilmu lama. Mungkin di badan dulu ada ilmu kebal ya. Ada ilmu pengasihan, ada ilmu khodam, ilmu jin, ilmu macam-macam. Dengan mandi dia menjadi netral. Apakah dia hilang? Belum tentu. Tapi minimal dia dibersihkan dulu. Itu tujuannya kenapa disebut mandi. Jadi mandinya tidak hanya mandi zahir, tapi juga mandi secara hakikat. Daripada lita. Nah, lita ini ternyata artinya hadas ya. Hadas. Apa? Bahasa sini. Ya, bahasa Melayu lama. Lita. Lita artinya udah nggak dipakai di Banjar ya? Ya, di Palembang kayaknya juga udah nggak dipakai, di Padang juga nggak dipakai. Tapi kami kalau ada orang kena hujan terus becek, nah itu disebut dengan istilah yang mirip dengan lita itu. Saya lupa. Hah? Laca, laca. Gitu deh ya. Lica. Yang zahir serta mengambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang itu wudu. Sekarang orang-orang sudah gak mau lagi pakai bahasa sembahyang, katanya syirik. Masa Datuk Kelampayah syirik ya. Orang lebih lama di Mekah daripada si ustadz yang baru-baru ini. Beliau tidak mempermasalahkan kata sholat, kata wudu dikaitkan dengan lafaz sembahyang. Karena orang dahulu menyebut Allah itu hiyang. Orang dulu menyebut hiyang. Hiyang itu bahasa Sanskerta. Padanannya dalam bahasa Arab huwa, hiya, huwa, hiyang, sama. Dia yang maha tak dapat dibayangkan. Itu arti hiyang. Saya bertanya kepada ahli bahasa yang mengerti bahasa Sanskerta, kata mereka hiyang itu artinya dia yang tak tergambarkan oleh pikiran. Nah, sama dengan huwa, Allah, dia ya. Makanya beliau itu tidak mempermasalahkan lafaz sholat diterjemah jadi sembahyang. Sekarang masih guru, mari sembahyang disebut syirik nggak guru? Biasa ya.
Bedakan islamisasi dengan arabisasi. Islamkan orang, arabisasi nurut, nanti pelan-pelan kita bisa Arabkan ya. Saya tadi siang ya takziah dan ziarah ke guru Sya'rani Thayyib, itu rumah bait ilm wa lughah, itu rumah ngomong bahasa Arab terus Pak, hatta walad saghir yatakallam bil arabiyyah ya. Anak kecil ngomong bahasa Arab, kadang-kadang pakai amiyah Makkah lagi, kita pusing-pusing sendiri. Ajib ya. Rahimahullah Syekhana Syekh Muhammad Sya'rani Thayyib, amin. Lalu beliau mengatakan, dan yang batin dengan mengucap istighfar, maka bolehlah disebut bersihnya tubuh dengan air, bersihnya kolbu dengan istighfar. Istighfar itu disebut dengan mandi. Bedanya dengan taubat, taubat itu mandi junub, junub batin. Kalau istighfar mandi biasa, pagi sore kita mandi. Jadi orang-orang yang ahlullah, jika Allah kasyafkan rohaninya, dia melihat orang sedang istighfar itu seperti mandi ya. Minta ampun ke hadirat Tuhan kita. Nah, kata Tuhan katanya juga nggak boleh guru. Kata Tuhan itu ketua kelasnya para dewa. Mengada-ada ya. Tuhan kita Azza wa Jal dengan memakai pakaian yang putih. Inilah sejarahnya kenapa dahulu di majelis-majelis kajian dan salawat yang ada di negeri Banjar hampir semua berbaju putih. Dulu sebenarnya tidak mesti, itu dulu pakaian orang bertorikoh. Untuk ngambil talqin mereka pakai baju putih-putih. Nah, jadi nanti kalau mau talqin Pak, bajunya putih-putih. Nah, dan kebiasaan itu nyebar, bahkan tidak talqin pun guru-guru kita berbaju putih. Dan khalwat, nah ini yang mahal ya. Khalwat di tempat yang sunyi. Udah nggak ada yang berani kan? Ya. Jadi di zaman akhir zaman ini Allah turunkan ulama-ulama yang mentajdid, merevisi latihan-latihan rohani. Sekarang tidak mesti lagi kalau ingin beramal lalu kita cari tempat yang sunyi. Tapi kalau mau, alhamdulillah ya, masih sanggup ya, 40 hari nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa dompet, masuk ke hutan samping Gunung Kiram. Berani? Masa ya, ada hewan sedikit takut, bunyi ada hewan burung antu bunyi takut, gimana mau jihad nanti? Ada orang nggak takut sama hantu, tapi takut lapar. Maka sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, mohonkan taufik dan hidayah. Apa arti taufik? Taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan, kesesuaian jalan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut taufik. Hidayah, petunjuk kepada hadiratnya, lalu duduk bersila. Duduk bersila seperti apa Pak? Itu ya. Tapi kalau guru-guru tua duduk bersila kakinya naik 1. Nah, itu dulu duduk bersila orang lama. Tapi orang-orang sekarang duduk begitu langsung ada semut katanya di lututnya, kesemutan. Itu tuduhan kepada semut itu. Semut kalau punya lawyer dia akan protes. Punya pengacara nanti kita dituntut Pak. Duduk bersila dengan sopan dan merendahkan diri kepadanya. Jadi selalu orang, mohon maaf ini guru-guru pasti di antara kita di dalam kolbunya ada ilmu. Syarat mendapatkan rahasia la ilaha illallah, tidak boleh terbersit sedikit saja merasa alim.
Nggak boleh. Nasab nggak boleh berasa nasabnya hebat. Oh saya dosen, saya guru, sayanya harus hilang. Ini yang disebutkan. Kepada merendahkan diri kepadanya, menghadap kiblat muslimin. Jadi merendahkan diri, habiskan ego-ego tadi. Ya. Ini contoh nih, ada kita buat majelis. Tidak semua orang datang itu untuk mendengar. Ada cuma mau tes. Kita tes dulu ilmunya si ustadz itu, ya. Si guru itu sejauh mana ma'rifatnya. Kalau ngetes orang ma'rifat ya nggak perlu hadir lah, jarak jauh juga boleh, enggak? Orang begini, di saat semua orang menikmati zikrullah, dia tidak akan menikmati. Di saat semua orang hanyut dalam bayan, dia hanyut dalam mencari kesalahan. Nanti ceramah ini akan dipotong orang untuk dicari kesalahannya. Ya, semoga dia tidak ketemu, ya. Dengan menghadap kiblatul muslimin. Jadi menghadap kemana? Kiblat. Karena sayyidul majalis al-qiblah. Sayyidul majalis al-qiblah. Sayyidnya majlis kiblat. Tapi sayyidul muridin al-muallim, al-syekh, al-mursyid. Sayyidnya para murid adalah guru, muallim, mursyid. Makanya guru mursyid tidak mesti menghadap kiblat. Tapi murid yang menghadap kepada guru, karena guru adalah kiblatnya ilmu. Itu. Ya. Ini gimana caranya? Bapak hadap ke kiblat, saya menghadap kiblat. Siapa yang mau belajar? Ya. Maka dihantarkan kedua tapak tangan kepada lutut. Nah, duduk begini, persis seperti ini dulu. Lalu mengucap La ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati dan iktikad yang putus. Wah. Iktikad yang putus itu bahasa Arabnya i'tiqadun jazimun. Bukan qati'un, ya. Itu salah terjemah itu. I'tiqadun jazimun, iktikad yang putus, ma'rifat yang sampai, paham yang mantap. Itu yang disebut i'tiqad yang putus, ya. Kalau dulu di tanah Melayu, di Minangkabau, di Palembang ada istilah begitu, ilmunya udah putus. Ada nggak di Banjar begitu? Ada istilah begitu? Ilmunya sudah putus. Nah, itu maksudnya sudah wusul. Tiada apa nih bacanya? Akan keadaanku, nah, dan semesta sekalian. Jangankan, ya, aku, alam pun tidak ada. Ini kalau diterjemah bahasa Arabnya apa? La maujuda bihaqqin illallah. Ini baru awal ngaji, Pak. Maka awal thariqahnya guru, ya, gurunya para guru ini Datuk Kelampaian, itu akhir dari thariqah. Maka wajar jika ada orang berkalam, ya, thariqah yang seperti ini itu akhirut turuq. Tapi meskipun dia akhirnya thariqah, dia mesti kembali kepada awalnya thariqah. Selalu begitu. Ada thariqah dimulai dari ujung, tapi dia harus pergi ke pangkal. Ada thariqah dimulai dari pangkal, dia pun harus dibawa ke ujung. Coba lihat maknanya. Tiada keadaanku, maksudnya tiadalah aku, tiadalah alam. Sekalian alam ini wujud hakiki, ya. Tiadalah wujud hakiki. Maka wujud itu dibagi. Apa yang disebut wujud? Wujud ada. Apa yang disebut hakiki? Hakiki itu yang wujud dengan dirinya sendiri. Kita apakah wujud dengan diri sendiri? Tidak. Kita wujud diwujudkan.
Maka dulu kita sering tanya guru ke murid-murid di sekolah, di kampus, di pesantren. Lebih dahulu ayam atau telur? Ya. Apa jawabannya, Pak? Izin saya minum dulu ya. Bismillah. Coba silakan dipikir. Ayam dulu atau telur? Bismillah. Ayo Adinda. Ayo Ananda. Duluan ayam atau telur? Apa? Ayam. Ayam ngomong, aku dari telur. Kata telur, aku keluar dari buntutnya ayam. Kata ayam, aku dari telur. Telur, aku dari ayam. Ini namanya daur, berputar. Berputar. Disebut dengan debat kusir. Itu istilahnya, mutar di situ. Ya, seperti kebanyakan orang debat-debat itu. Mutar-mutar di situ. Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Ayo, siapa ayo? Yang bukan ayam, bukan. Nah, kita sekolah dulu belajar ada Darwin. Nah, Darwin itu terjebak di falsafah telur, putar-putar dia di situ. Ya, maka dia mengatakan manusia berevolusi, ya, tidak dicipta, cuma berevolusi. Ah, itu filsafatnya panjang, itu nanti kita cerita. Jadi gimana? Ayam dari telur, telur dari ayam? Ternyata salah. Ternyata ada yang bukan ayam, bukan telur. Itulah pencipta ayam dan telur. Maka wujudnya ayam, wujudnya telur disebut mumkinul wujud. Bisa jadi ayam, bisa jadi telur. Mungkin lebih dahulu ayam, mungkin lebih dahulu telur. Karena saya tidak hadir waktu ayam dan telur dicipta, saya tidak tahu mana yang dahulu. Nah, disebut mungkin. Yang pasti si ayam tidak pernah berkata, aku menciptakan diriku, aku ada dengan sendirinya. Tidak pernah. Telur juga berkalam demikian. Maka mereka ada karena diadakan. Saya juga begitu. Kata saya dari ayah saya. Ayah saya ngomong dari ayahnya terus. Nggak selesai. Namanya musalsal. Musalsal, nggak ada ujungnya. Rantai kan nggak ada ujungnya. Musalsal itu besar, daur jika dibesarkan jadi musalsal. Berantai dari tar juga balik. Maka wujud ini diwujudkan, maka wujud kita ini tidaklah wujud hakiki karena dia tidak wujud dengan sendirinya. Yang wujud dengan sendirinya hanyalah Allah semata. Inilah makna la maujuda bihaqqin illallah. Ulama kita tidak membolehkan ini dilafazkan dalam zikir. Hanya boleh jadi makna. Inilah maksud guru, ya. Datuk Kelampayan, cukup dimaknakan di dalam hati. Jangan dilafazkan dengan lidah. Inilah ajaran Imam Ghazali tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat bab At-Tauhid wa Tawakkul. Ada di kitab. Jadi ini sudah kesimpulan. Ya. Maka kalimah Allah dengan memejamkan kedua mata. Nah, jadi zikir itu jangan lagi tahlil matanya jelalatan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apa sih langsung lihat handphone, lihat status. Lagi zikir la ilaha illallah nih. Status. Nah, untuk mematikan hissi, mematikan maknawi supaya mutu qabla an tamutu. Supaya terasa kesadaran hakiki, salah satu caranya pejamkan mata. Jadi ulama kita dulu kalau zikir menjamkan mata,
itu bukan lagi tidur, walaupun bunyinya mendengkur. Ada sohib saya, Bang Dik Doang tuh, yang biasa kajian hikam, Dik Doang, sebelum puasa sama teman-teman latihan zikir. Kita bimbing persis seperti ini. Ayo cobain Bang, pejam mata, baca nama Allah pelan-pelan. Tiba-tiba dia asik. Waktu sudah habis setengah jam, kawan-kawan sudah keluar ruangan, dia masih asik. Kata kawan-kawan melapor kepada saya, Buya, itu Bang Dik ngorok, gak zikir. Saya bilang, dia lagi zikir. Enggak, saya dengar dia ngorok. Enggak, tenang aja. Benar, setelah setengah jam dia sadar. Dia datang kepada saya. Ternyata ketika di jalan dia berdebat sama kawan kita tadi. Kamu tidur ya tadi? Kata si Bang Dik, enggak, saya zikir Allah Allah. Kata si kawan, demi Allah kamu mendengkur, kamu ngorok. Kata, wallahi demi Allah. Marahlah itu si Bang Dik itu. Ya. Ya, orangnya masih hidup, tanya sendiri ya. Ya. Kalau nggak percaya itu saya sendiri. Jadi kita kalau sudah zikir kolbu, mata tertidur, hati tidaklah tidur. Siapa yang pernah seperti itu? Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Mataku tertidur, wala tanamu qalbi, tapi kolbuku tidak tidur. Ini mesti terjadi pada orang pewaris Rasulullah, meskipun sekali dalam hidup. Biar sah dia sebagai pewaris Rasulullah. Tanda-tandanya dia matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Latihannya zikir la ilaha illallah dan Allah Allah. Itu latihannya. Ya. Nah, maka di sini disebutkan dengan memejamkan kedua mata serta mengiktikadkan rasa makna kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati. Hanya Allah jua wujud hakiki. Dengan sehabis-habis iktikad, itu maksudnya iktikad yang putus, dan perasaan mengesahkan dia, apa bacanya guru? Kadar 2-3 kali. Maksudnya begini, ketika membaca la ilaha illallah, dibacalah itu lalu dimaknai berkali-kali, 2 kali, 3 kali, diulang-ulang maknanya. Nanti rasa akan muncul, ya, rasa akan muncul. Demikian, tinggalkanlah kalimat nafi dan isbat, hanya Allah Allah jua. Tuh kan? Ya, maksudnya gini, la ilaha illallah, habis la ilaha illa, isbatlah Allah, maka habisnya zikir la ilaha illallah, zikir Allahu Allah. Jadi kalau ada orang zikir Allah Allah, itu maknanya la ilaha illallah, gitu. Allah Allah itu adalah ruh kalimah la ilaha illallah. Boleh diganti, karena di Quran yang banyak itu lafaz hu, bisa menjadi hu ya. Itu bisa ke sana. Bukan hu lagi sorak-sorak. Waktu kita dulu lagi sekolah ya, sekolah dasar hu, bukan itu. Ya, jika ada yang membid'ahkan hu, mungkin maksud dia itu ya. Gimana? Udah jam berapa ya? Nah, mesrakan pada hati dan biasakan senantiasa di dalam jaga. Dibelajar pelan-pelan pejam mata, lalu coba zikirnya dibuka mata. Kolbunya masih nyebut nama Allah atau tidak? Gitu maksudnya.
Sehingga ketika jaga sudah biasa berzikir, akan terbawa tidur. Di dalam jaga dan tidur, dan di dalam duduk dan berdiri dan berkata-kata hingga nafas turun naik, itu pun di dalam mengucap kalimat tauhid jua, la ilaha illallah, la ilaha naik, illallah turun. Atau nafas Allah, Allah naik, Allah turun, nafasnya Allah. Itu maksud beliau. Ini yang disebut zikran katsira. Ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hei orang beriman, zikirlah tanpa batas. Inilah yang disebut di awakhir surat Imran, awakhirnya 10 ayat terakhir, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan sejauh pengamatan kami, ayat ini tidak mungkin diamalkan kecuali bertorikoh. Hanya orang bertarekat sufi lah yang dapat berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kalau kebanyakan kita lagi zikir, zikirnya dia jaga, berdiri kah atau duduk. Tapi bagaimana caranya zikir sedari tidur? Zikir sadari tidur itulah yang terjadi pada sahabat kita barusan. Dia mendengkur, ngorok, tapi kolbunya hidup menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Teringatlah kita kalam Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kamathalil ladzi yadhkurullah, kamathalil ladzi yadhkur rabbahu wa la yazkurhu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak zikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Manil mayyit, al mayyitu man la dzikra fi qalbi. Man la yazkurullah fahuwa mayyitun. Siapa yang tidak ingat Allah, dialah yang mati. Mati hatinya. Ya. Maka banyaklah zombie-zombie hari ini. Ya. Dia sholat tapi kolbunya tidak zikir. Gimana rasanya guru? Kita hidup dengan seseorang, zahirnya dia puji-puji kita, tapi batin dia tidak bersama kita. Mau nggak guru? Dia cantik guru, no. Nggak mau guru ya? Dia cantik, puji kita gombal, oh guru, tapi batin dia ada yang lebih aku cintai selain engkau. Kata guru, sini gua sembelih. Kita tidak terima jika ada orang memuji dengan lisannya tapi batinnya membenci, atau batinnya lebih cinta kepada yang lain. Apalagi Allah yang setiap detik, setiap saat, setiap lahzah memandang ke dalam kalbu. Allah tiada suka, tiada ridha, tiada rela jika si hamba mengatakan Allahu Akbar, di kalbunya lebih besar pekerjaan dan dunia. Allah tidak ridha. Maka tatkala bahwa pada kesudahan kalimah tauhid itu hendaklah dilanjutkan sekira-kira hasil rasa gaiblah diri. Apa beliau? Lanjutkan sekira-kira hasil rasa gaiblah diri daripada memandang dan ingat akan segala ma siwallah, yaitu selain Allah. Ini tahadus bin ni'mah sebagai tanda syukur kepada Allah. Awal saya bertemu guru saya Abuya Syekh Al-Mursyid ya, dalam Thariqah Samaniyah, Abuya Hasan Basri Jalil. Beliau mimpin zikir ba'da salat Isya. Afdalu zikri la ilaha illallah. Balu pertama beliau baca itu, saya sudah tidak ingat diri. Tidak ingat siapa yang di samping kiri kanan. Terasa nikmat sampai hari ini, kenangan itu tidak pernah hilang. Nikmatnya tiada bisa dikatakan. Lebih indah dari malam pertama bersama kekasih yang jelita, karena rasanya bersama Sang Maha Kuasa.
semata-mata di dalam keesaan zat Allah Ta'ala wajibul wujud, supaya mudah-mudahan datang jazbatullah. Jazbatullah itulah thariqahnya samaniyah. Thariqah samaniyah adalah thariqah jazbah. Apa arti jazbah? Tarikan cinta Allah. Apa yang kemudian membuat orang-orang tarekat samaniyah terjaga? Kok masih kelihatan berakal sehat? Sedangkan ada wali jazab, wali majzub dituduh orang gila. Ya. Saya akan berkali-kali menyampaikan, wali Allah itu biasanya yang kita kenal wali Allah sufi. Tapi wali Allah itu ada yang bukan sufi. Dia wali jazbah, wali majzub. Dan di Indonesia, ini lumbungnya. Di Banjar dulu katanya ada guru Tabarani, benar? Ya, itu jazbah. Itu mereka tidak pandang zahir orang, dia pandang batinnya orang, karena dia jazbah. Benar, kisah beliau itu ada. Ada yang semasa dengan beliau. Guru ada yang semasa, pernah bertemu gurunya. Itu jazbah. Orang jazbah itu al-wali al-mungharik fi mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala, wali yang karam dalam cinta kepada Allah. Itu wali majzub. Kita sudah, saya menyampaikan itu, saya pun dituduh gila sama orang. Alhamdulillah. Di kitab ada satu lagi, wali malamatiyah. Apa ciri-ciri wal malamatiyah? Semakin dia tinggi makom kewaliannya, semakin dihujat oleh orang. Dituduh penyihir lah, dituduh nasabnya tidak benar lah, dituduh halu lah, dituduh anti syariat lah, dituduh macam-macam. Kalau tidak ada tuduhan, bukan malamatiyah. Jadi selama masih ada yang mencaci maki, bahkan mungkin di antara antum ini ada yang mencaci makinya, berarti sahihlah ungkapan wali malamatiyah. Maka saya tidak marah kalau saya menyebut wali malamatiyah masih ada, tapi itu tidak banyak. Kita sebutkan dulu, ada namanya Qudayb Alban. Qudayb Alban guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murid dari Syekh Abdul Qadir, guru dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menzahirkan tidak pakai syariat di depan orang, tapi beliau tidak anti syariat, itu bedakan. Kalau ada orang mabuk, kita kafirkan atau kita sebut dia pemaksiat. Ada orang kita ke masjid tapi dia tidak sholat, kita kafirkan atau kita katakan dia fasik. Qudayb Alban uji seorang qadhi, imam di tempatnya. Dia si qadhi masuk masjid, dia tidak sholat, dia di depan masjid. Sehingga si qadhi mulai dari takbir sampai assalamualaikumnya dia bayangkan, itu kenapa orang dibilang wali tapi nggak sholat sama kita, wali apaan dia itu? Itu terjadi Pak, akan terjadi terus. Maka tanda kebenaran ada wali malamatiyah, ulama-ulama fuqaha akan mengkafirkannya, akan memurtadkannya. Karena saya membuka ini, kita tunjuk kalau ada loh, kita pun dituduh murtad. Alhamdulillah ya, dari dulu sudah begitu Pak, sudah sunnatullah. Saya dapat kabar dari Guru Wildan, ternyata dulu Abah Guru Sekumpul mau difatwakan juga sesat oleh ulama sebanjar. Tinggallah tanda tangan tauqi dari Guru Anang Sya'rani. Ternyata beliau setelah tidak tahu dapat isyarat atau musyawarah, beliau tidak mau tanda tangan. Berhentilah usaha orang yang hasud. Jadi dulu yang anti ke ulama juga ulama, yang anti dengan thariqat orang thariqat juga nanti, yang anti kitab ini orang bisa baca kitab juga, orang yang ngaku nanti pewaris ilmu Syekh Datuk Kalampayan juga, siap-siap guru dituduh sesat. Akan begitu ya, akan begitu.
Saya disebutlah berguru kepada wali majzub, wali gila. Mereka buatlah video, ada orang gila lari, Wali Ar-Razi. Saya suka berguru ke siapa aja, Pak. Jangankan ke ulama, ke orang main biliar saja saya berguru, Pak. Mereka bayangannya ulama itu mesti pakai kayak beliau nih, ya, pakai sarung, kayak saya maksudnya. Pakai begini, pakai kopiah, pakai serban. Itu bayangan orang awam. Sayangnya dia menyandang pakaian ulama, tapi pikirannya masih awam. Yang terbayang sama dia wali itu di tengah hutan. Ya. Akhirnya banyaklah wali-wali baru disadari setelah dia mati. Ini pesan dari Abah Lutfi Al-Habib Lutfi, ya, pimpinan Jatman, imamnya Jatman, Sayyidul Mursyidin, sayyidnya para mursyid, Sayyidul Habaib. Apa kata beliau? Kita ini maddah al-qubur. Kita ini pemuji orang yang sudah mati. Udah mati baru diyakini kewaliannya. Sudah mati baru percaya dia wali Allah. Waktu hidup dihujat-hujat, waktu hidup dibilang gila. Jangan dikira Datuk kelampaian dulu masa hidupnya aman-aman aja. Dia ngalami seperti yang dialami sekarang oleh para masyayikh kita, sama, Pak, ya. Dikit lagi lah ya. Dikit lagi. Karena yang paling inti nanti di halaman nomor 9, ya. Ada, kalau nomor 10, halaman 10 dan 11 itu torikoh lanjutan, ya, namanya zikir khofi, ya, zikir tajalli. Kalau yang ini muqaddimah ke tajallinya. Malah sudah masuk ini halaman 8 sudah masuk ke tajalli, ya. Coba kita lihat. Supaya mudah-mudahan datang jazbahnya Allah. Apa arti jazbah tadi? Tarikan cinta Allah. Itulah sebabnya kenapa orang jazbah senang berteriak lagi zikir Allah, gitu. Itu jazbah. Disebut juga wujdan, rasa yang wujud di dalam diri lalu dia tertarik. Bahkan dulu masyayikh kami pingsan-pingsan, guru. Kalau ngaji begini pingsan. Tidak jarang juga yang berteriak. Seingat saya waktu pengajian di mana ada salah satu jamaah kita berteriak Allah, ya. Tiba-tiba ada isyarat cara menenangkan dia waktu itu, ya. Saya begini waktu itu. Tapi itu nggak dibuat-buat, Pak, itu begitu aja, nggak bisa diulang lagi. Ya. Orang itu disebut mengalami jazbah. Tapi itu jazbah dalam thariqah masih bisa dijaga. Kalau jazbah yang kamilah seperti terjadi pada Hal Habib Syekhan, itu kamilah. Orang-orang begitu hukumnya dihukumi seperti orang mabuk cinta kepada Allah. Kita nggak boleh menghukuminya dengan hukum syariat seperti biasa. Atas abdun, ya, yang demikian itu, atas hamba yang demikian itu, hingga hairan. Ya, setelahnya bacanya apa, guru? Lemah lah, ya. Hairan itu bahasa Arab, hairan itu bahasa Arab. Hairan itu salah satu ahwal yang terjadi pada sufi. Imam Ibn Arabi awal nulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah memulainya dengan bab hairan. Bab hairan itu seperti ini. Kita kalau sholat, jika tidak diizinkan Allah, dapatkah, mampukah kita sholat? Enggak, ya. Makanya ketika ada hayya 'alas shalah, jawabannya berarti tidak sanggup aku ruku dan sujud kecuali dengan izin Allah. Oke? Saya sujud, saya ruku, kita sholat, kita ibadah, semuanya dengan haul dan kuwah. Kuwah siapa? Allah.
Berarti yang menyembah siapa? Siapa yang nyembah, Pak? Saya ruku karena Allah kasih kuwah dan haul. Saya sujud, saya baca takbir karena Allah mengizinkan membantu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Ketika seorang hamba mengatakan Allahu Akbar, Allah sedang membantu lisan dan kolbunya membaca takbir. Maka siapakah saat itu yang menyembah? Jika dikatakan hamba menyembah dengan kekuatan dia, kekuatan Allah. Jika dikatakan Allah yang menyembah, apalagi? Masa Allah menyembah? Kan Allah tidak terhukumi syariat. Allah itu syari', bukan mukallaf. Ini namanya hayran. Ini kalau tidak dibimbing mursyid jadi majzub. Jadi mabuk. Maka jangan heran jika ada orang belajar thariqah kemudian terlihat seperti hayran, setengah-setengah gila. Dia bukan gila, dia sedang mabuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada melihat orang gila, Pak, husnuzon aja ya. Husnuzon aja. Dan lemahlah ia dengan musyahadahnya, serta lalai dan fana daripada segala masiwallah. Ya. Dan apa itu? Kulliyah, kulliyah bahasa Arab. Kulliyah kul, semua diri hingga daripada fana'nya pun, fana'lah ia sebab menerima lemah tajalli nur jamalullah. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan ya. Jadi tajalli itu ada dua minimal. Ada tajalli nur jamal Allah. Kalau orang dapat nur jamal Allah, maka dia dapat mahabbahnya Allah. Ada tajalli kedua, nur jalalullah. Jamalullah turun kepada ulama wali, sedangkan jalalullah turun kepada umara. Atas dasar itulah ulama dan umara tidak boleh bertengkar, harus saling melangkul dan saling menguatkan, saling menasihati, saling mengingatkan. Gimana? Sepakat tak? Ini Pak rahasianya. Nur jamalullah turun ke siapa? Ulama. Makanya ulama itu jamal, lembut. Sedangkan jalal turun kepada umara. Dia ulama juga umara, tergabung dalam dirinya jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamal ini penciriannya rahmah, kasih sayang kepada makhluk. Dia tegas dalam sayangnya. Kalau yang karam dalam jalalullah, dia sayang dalam kerasnya. Umara harus tegas, tegasnya karena sayang. Ulama harus lembut, dalam lembutnya dia tegas. Dulu Sayyidina Utsman ulama bukan? Dia lembut, hatta dengan istrinya dia sangat lembut. Makanya Nabi mengatakan ketika putri keduanya wafat, putri pertama, kedua istrinya Utsman, apa kata beliau? Seandainya aku punya putri lagi, aku akan nikahkan kepada engkau. Karena seorang ayah hanya senang melepas putrinya kepada laki-laki yang lembut secara tutur kata dan sikap. Benar guru ya? Ya. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau harus tegas. Maka beliau menginisiasi, menetapkan mesti buat tulis Al-Quran. Ditulislah 6 Al-Quran, 6 mushaf. Di saat itu mushaf-mushaf sahabat mesti dilenyapkan, dikumpulkan semua mushaf yang tersebar, dikubur di antara mimbar dan kubur hijr Nabi SAW, hujrah Nabi SAW. Jadi antara mimbar Nabi, raudhah dan makbarah Nabi, itu di bawahnya ada kuburan mushaf dulu.
Makanya saya nggak berani lama-lama menginjak. Jadi kalau ada pintu di situ saya sebenarnya nggak berani lewat, kecuali darurat. Karena di bawahnya dulu ada mushaf para sahabat. Utsman saat itu didemo oleh orang-orang Mesir. Dibuat isu Utsman telah menghina, Utsman telah menghancurkan agama, Utsman semuanya. Lalu beliau kemudian menegaskan, tidak, saya tidak bermaksud seperti yang kalian maksud. Berkah ketegasan Sayyidina Utsman, kita merasakan kasih sayangnya. Hari ini kita bisa baca Qur'annya lewat mushaf. Dan setelah ini pun saya insya Allah akan dibawa melihat Qur'an, mushaf yang dulu ditulis oleh Datu Kelampayan. Insya Allah ya. Sampai di situ dululah ya. Tolong ditandai halaman 8. Insya Allah nanti kalau kita beruntung, kalau Allah takdirkan ada talqinnya, tapi syaratnya satu, nanti sebelum masuk masjid di rumahnya mandi dulu ya, atau minimal bersuci dengan sesuci-sucinya, barulah sah boleh ditalqin. Nah, talqinnya nanti ada dua, ada zikir keras, ada zikir lembut. Yang dikatalkinkan nanti mungkin dua-duanya, atau wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah ridhoi majelis ini. Semoga siapapun yang mendengarkan, baik jauh ataupun dekat, yang di hadapan, di kiri kanan ataupun di alam lain, di alam maya ya, semoga Allah rahmatinya, kolbunya, Allah sinari ruhnya, Allah berikan cinta kepadanya, Allah berikan husnuzan kepada makhluk-makhluknya, Allah berikan husnul khotimah di akhir hayatnya. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruh kami. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhani kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya ghaffar ya ghafur ighfir lana dhunubana. Ya Allah yang maha pengampun, yang maha mengetahui semua aib kami, semua dosa-dosa kami, semua khilaf kami, semua masa lalu kami, semua kegelapan dalam hidup kami. Engkau ya Allah maha tahu, Engkau maha mengerti ya Allah. Kemanapun kami bersembunyi, kemanapun kami lari, Engkau pasti mengetahui aib-aib kami. Maka ya Allah, dengan rahmat-Mu, fasturna bisitrikal jamil, maka tutupilah aib kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau tidak memandangnya lagi. Begitu juga makhluk-Mu tidak memandangnya lagi. Wa zayyinna bi jamalika wa jalalik. Lalu ya Allah, sinarilah kami, hiasilah kami, penuhilah kalbu kami dengan cahaya kasih sayang keindahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kalbu ini sering lalai mengingat Engkau. Ya Allah, kalbu ini sering sombong dengan ilmu yang sedikit, dengan pengetahuan yang belum seberapa. Ya Allah, diri ini sering merasa suci meskipun ibadah belum tahu diterima. Ampunkan kami malam ini ya Allah. Ampunkan setiap nafas yang naik dan keluar. Ampunkan setiap gerak maju mundur. Ampunkan setiap yang kami lakukan. Ampunkan pandangan yang memandang kepada yang haram. Ampunkan telinga yang mendengarkan gunjingan aib orang. Ampunkan tangan dan kaki yang memegang melangkah kepada yang haram. Ampunkan kehormatan kemaluan kami yang tidak kami tempatkan kepada apa yang Engkau hendak ridhai. Ampunkan kalbu kami, ampunkan ruhani kami, ampunkan ya Allah yang maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bihaqqil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.